semua di sini. Tadi sudah diperkenalkan, saya minta supaya sebenarnya singkat-singkat aja. Itu sebenarnya template pemerintah ya teman-teman. CV yang model begitu, CV bukan CV paroki. Cuma karena kemarin ada tugas minta malam-malam ya saya langsung kirim aja daripada bikin-bikin lagi gitu ya. Jadi sebenarnya saya minta dipersingkat tapi dibacain semua ya, gak penting-penting sebenarnya. Yang lebih penting adalah kita akademis ya gitu ya teman-teman. Apapun latar belakangnya, tapi yang paling penting yang dan sampai sekarang saya hayati dan saya banggakan adalah saya sebagai akademis gitu. Mau dosen segala macam itu fungsional ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini saya diminta untuk mengajak Anda atau menjadi fasilitator supaya bisa menjadi katekis yang nanti semakin profesional. Sudah sekian belas pertemuan yang saya tahu secara online, satu secara offline yaitu public speaking ya. Dan ini adalah penutupan dengan offline lagi ya, dengan offline. Nah, kita akan coba untuk bagaimana sih supaya kita terampil berkatekese. Di sini saya yakin Anda yang sudah pengalaman juga sudah langsung turun lapangan, tahu situasinya. Untuk itu saya akan coba untuk memulai dengan ini. Ya, oke. Saya mestinya bisa baca videonya nih ya, pointernya ya. Saya bawa pointer. Ya, ini gambar pertama. Teman-teman, lihat gambar ini. Apa yang Anda lihat di dalam gambar ini? Hah? Anjing lagi pipis. Lagi pipis. Di mana dia pipis? Sofa. Di sofa, oke. Lalu si majikan bilang apa? Saya akan kasih pelajaran. Ini kurang asem banget ya. Anjing kok pipis di kursi ruanganku gitu ya. Dia bawa, dia ikat anjingnya. Terus dia mau belajar ngajarin anjingnya active learning. Active learning. Dia bilang kalau pipis itu kayak gini, jangan di sofa, jadi pohon lah kayak gini gitu kan. Ajarannya gitu kan? Nah, anjingnya ngeliatin, oh gitu ya. Oke. Lalu dia merasa misinya tercapai. Bapak Ibu sekalian, kita tuh sebenarnya semua pelajaran pengen supaya ada misi kan. Ngapain kita ngomong panjang lebar di depan umat tapi nggak misi nggak tercapai. Nah si bapak ini juga majikan ini punya misi tapi kepada anjingnya gitu ya. Saya tidak bilang bahwa umat itu seperti anjing itu enggak ya. Umat punya akal budi yang nanti pasti berbeda dengan hewan. Nah dia merasa misi tercapai, yes, udah satu pelajaran buat si anjing. Besok dia lihat anjing itu apa? Tetap pipisnya di sofa. Cuma dia kan belajar active learning. Belajarnya dari si majikan bahwa cara pipisnya nggak boleh begitu. Tapi cara pipisnya adalah diri, ya. Itu yang dia katakan. Dia pikirkan. Nah teman-teman, kita kadang-kadang bisa seperti itu. Maksudnya bagaimana, hasilnya yang kita didik jadinya lain, ya. Nah, apa yang kita akan? Bagaimana dengan ilustrasi? Kita semua memahami bahwa setiap tindakan pasti ada tujuan. Dalam ilustrasi, apakah si Tuhan berhasil menyampaikan misinya? Enggak berhasil, ya, enggak berhasil. Karena apa? Dalam kasus Tuhan dan anjing, ternyata yang lebih banyak aktif justru si Tuhan. Iya kan? Tuhan banyak aktif. Dia tarik anjingnya. Dan ibaratnya sekarang kita kalau ketemu umat, tarik, ikut anak-anak duduk yang manis, lipat tangan, ya. Lalu yang dipersoalkan si Tuhan adalah soal cara. Sementara si Tuhan anjingnya merasa pikir cara, seperti ya dalam hal ini. Sementara si Tuhan itu mempermasalahkan soal tempat, ya gitu ya. Nah proses belajar itu termasuk proses dalam katekese sebenarnya. Jadi kata
sebenarnya prinsip-prinsipnya diambil dari nilai pembelajaran. Pembelajaran zaman sekarang itu memang active learning, tapi active yang seperti apa? Ya, seharusnya kita harus memperhitungkan kemampuan umat yang kita dampingi. Ya, tidak asal mengisi sebanyak-banyaknya materi, memindahkan diktat kepada umat. Ya. Kita boleh tahu banyak, tetapi pernah dengar ceritanya Anthony de Mello, kisah ilustrasi Anthony de Mello yang ditanya kepada seorang penjahat yang baru bertobat, dia pemabuk, kamu tahu apa tentang Yesus? Saya tidak tahu banyak, saya cuma tahu begini. Oh, sedikit sekali yang kamu tahu. Yesus lahir di mana kamu tahu? Enggak. Yesus waktu itu berkarya di mana kamu tahu? Enggak. Sedikit sekali sebagai orang yang baru bertobat kamu itu tahu tentang Yesus. Tapi si bapak itu mengatakan begini, iya memang saya orang yang lemah, saya masih harus belajar, saya sedikit sekali tahu tentang Yesus. Tapi yang saya tahu adalah saat ini kalau saya pulang, anak dan istri saya menanti saya dengan penuh semangat, penuh sukacita, tidak lagi rasa takut. Kalau dulu saya pulang, saya mabuk-mabukan, istri saya ketakutan, anak saya ketakutan. Sekarang mereka datang. Itulah sejauh itulah saya kenal Yesus. Setelah saya kenal Yesus, anak dan istri saya hidupnya menjadi lebih selamat, lebih tenang, lebih damai. Ya, itu teman-teman. Jadi saya mau memesan pada Anda di sini adalah apa yang disebut dengan misi tercapai. Misi tercapai bukan soal kita memberikan sebanyak mungkin pengetahuan, seakan-akan kita lomba ilmu. Mungkin ikut kursus semua tuh, KPKS. Mungkin kalau zaman dulu saya masih pimpin KPI, Anda ada juga di situ, ya. Karena beberapa kali saya tanya ikut KPI Kuliah dulu tuh di situ lanjutin KPKS. Habis itu ke STF Biarkara, habis itu ikut lagi Sekina, ikut lagi KEP, ikut lagi SEP. Wah, tahu sekali dengan pengetahuannya. Boleh pengetahuan karena beriman secara buta itu juga salah, ya. Tetapi sekarang kita lihat lagi ini. Ikan ya ikan gitu ya. Fish is fish. Jadi gini, ada ikan. Ikan ini kan tinggalnya di laut ya, di air ya. Nah, sementara kodok bisa di air, bisa di darat ya. Binatang amfibi ini bisa seperti itu. Dia bersahabat nih, dia bersahabat. Lalu suatu saat si kodok bilang, saya udah mau pergi ke darat ya ikan. Nanti kamu kan nggak bisa ke darat. Saya doang yang bisa. Tapi kan kita sahabat udahlah. Kamu nggak usah ajak, tetapi nanti kalau saya ajak kan kamu nggak bisa hidup. Jadi saya yang ceritain nanti kalau saya pulang dari darat, saya cerita apa saja tentang di darat itu kepadamu. Dia bilang sahabat. Terus si siapa? Si kodok cerita lah harus dia balik tuh, dia bilang di darat ada yang namanya binatang namanya burung. Kayak gitu. Ada yang namanya binatangnya burung. Terus si ikan mulai membayangkan burung itu seperti gambar itu. Ya, si ikan mulai bayangkan burung seperti itu. Padahal sekolah lagi cerita burungnya terbang di udara, tapi ikan membayangkannya burungnya seperti ikan, ya kan? Nah, ada sayap. Lalu dia cerita lagi tentang sapi, totol-totol. Terus si ikan membayangkan, oh sapinya kayak gitu, ada ekornya juga kayak ikan, gitu ya. Terus dia cerita lagi tentang orang, ada manusia. Oh ini makhluk yang paling pinter, ya seperti itu. Jalan dengan dua telapak kakinya dan sebagainya. Lalu si ikan membayangkan manusia itu juga seperti ikan. Nah, apa yang mau saya katakan? Murid ataupun umat itu bukan kita. Kita tidak sama dengan umat yang kita hadapi, ya teman-teman. Fish is fish. Bertolak dari ilustrasi ini, persoalan apa yang Anda temukan dalam ilustrasi tersebut kaitannya dengan proses pendidikan iman yang terjadi dalam katekisme. Kita lihat di sini. Ini menunjukkan pada kita bahwa memiliki pengetahuan memang perlu. Tetapi pengetahuan seperti apa yang perlu disampaikan? Tidak tepat kalau pengetahuan itu disampaikan hanya sekedar sebagai tempelan. Itu kan tadi itu tempel. Tanduknya ditempel ya, bentol-bentol totol-totol kulit ininya ditempel ke ikan. Bukan sekedar tempelan yang tidak bermakna untuk hidup. Harus disadari bahwa katekis itu tidak selalu sama dengan konteks umat ya. Saya berhadapan dengan umat. Kalau saya ketemu dengan umat di Paroki Tresia, Paroki Alam Sutra, Pamulang, Ciputat, itu berbeda sama sekali. Ya, dengan yang saya hadapi, saya sendiri beda. Orang tua aja kalau menghadapi anak, nggak bisa orang tua menganggap anak itu sama dengan dia, miniaturnya dia nggak bisa. Ya. Maka prinsip pendidikan juga
Umat itu sebenarnya untuk dapat menyentuh pengalaman dari umat yang dihadapi, katekis atau pewarta hendaknya melibatkan umat sebagai subjek. Jangan hanya jadi peserta penerima informasi pasif, melainkan perlu stimulus untuk jadi partisipan aktif. Jadi saya mengatakan ini sebagai awal sebelum Anda nanti praktek. Jangan jadinya senternya itu Anda. Center itu haruslah subjek katekisnya adalah peserta katekis. Ya. Komponen dalam proses pembelajaran meliputi pengalaman, ada interaksi, ada komunikasi, ada refleksi. Proses katekisa harus menjadi satu kegiatan yang bermakna, menyenangkan, bukan beban di rumah. Terus mungkin ada yang nanya, ngomong sama saya, Bu, kita kalau APP juga kita tanya-tanya kok sama umat. Tadinya di depan bangkunya penuh, mulai besok bangku mulai geser. Gak ada lagi, besok lagi gak datang. Kita tanya-tanya mereka pulang, malah gak mau, katanya suruh melibatkan. Nah sekarang mesti dipikirkan cara melibatkan yang seperti apa yang membuat orang merasa senang. Jangan merasa jadi beban. Kalau ditanya terus karena dia yang paling rajin ngobrol, Pak siapa Pak? Saya Vincent. Pak Vincent, oh iya Pak Vincent. Pak Vincent yang paling rajin ngomong. Saya tanya juga Pak Vincent, bisa besok-besok Pak Vincent bete, terus dia akan datang-datang lagi, gitu kan? Itu bahaya. Itu kalau Anda mau melibatkan harus lihat konteksnya apa yang membuat orang merasa setara. Jangan merasa bahwa dia lagi yang lain sebel karena dia lagi yang ngomong. Tapi yang ini juga merasa tertekan, kenapa aku yang jadi beban gitu setiap kali ya datang. Katekese itu adalah suatu proses yang membebaskan. Jangan membuat proses itu jadi beban. Orang gak datang lagi karena seperti ditanyain, dipaksa. Kalau memang iklimnya atau budayanya belum sampai kepada budaya dia aktif sekali, harus dicari cara supaya dia bisa berinteraksi. Caranya simpel-simpel dengan main, ya dinamika kelompok kan udah diajarin deh kemarin sama Michelle nih ya. Dinamika kelompok seperti itu. Lalu dia tidak terasa bahwa dia sebenarnya masuk di dalam proses itu. Karena dengan bermain dia juga tahu apa yang mesti terjadi. Jadi sering itu terjadi dalam permainan. Akhirnya orang tahu nilai-nilai yang dipetik ya. Suatu akan bermakna kalau sesuai konteks. Kalau nggak sesuai konteks itu sama dengan kalau pastor homilinya itu nggak mendarat. Kalau nggak sesuai konteks, orang kan senang kalau ada homili yang sesuai konkret pengalaman hidup sehari-hari kan. Kalau Anda diajak ngomongnya bahasa surga, khotbahnya menjadi tidak menarik. Lalu ini khotbah apa? Gitu pastor ini ngomong sama siapa? Jangan-jangan itu diktat eklesiologi dan kristologinya di buku kuliah dipindahin semua di khotbah. Nah lebih nggak ngerti lagi. Jangankan khotbah begitu, baca buku-buku konsili aja umat nggak pernah. Kalau nggak karena jadi katekis dipaksa, ya kan? Mau nggak mau baca, suruh baca Fratelli Tutti. Kemarin itu Ibu Terus udah ngomong, jadi mereka protes kayak orang nggak disuruh, nggak diajarin waktu kemarin kursus sekarang suruh baca Fratelli Tutti gitu. Saya tadinya masih mau nambah Laudato Si, tapi nggak jadi deh. Jadi saya diomelin sama umat gitu ya, suruh baca banyak banget gitu. Nah, dalam hal ini kan yang baca-baca kayak gitu cuma orang seminari, orang-orang prodi yang tempat saya ngajar gitu kayak gitu-gitu. Kalau umat kebanyakan kan buku itu aja kadang-kadang nggak disiapkan di perpustakaan paroki. Dalam arti untuk katekisi yang ngajar loh ya, nggak disiapkan, katekisi harus cari-cari sendiri. Ya kan, makanya saya suka kritik tuh. Paroki kalau mau katekisinya berhasil dan aktif, buku-buku disiapin, pindahin tuh buku-buku diobor ke perpustakaan seksi kewartaan, ya supaya banyak baca katekisnya. Kalau nggak katekisnya jadi kosong kan. Pengetahuan itu bukan untuk dipindahkan, tapi untuk membuka cakrawala kita, wawasan kita dalam mengajar. Ya. Jadi apa yang terjadi? Ini bicara konteks ya teman-teman. Yang mau diurus itu yang mana sebenarnya? Yang menjadi inti dari sumber gambar ini sebenarnya apa? Apakah intinya adalah ini, atau ini? Yang mana? Terakhir. Yang terakhir, oke, ini yang harus dibenerin. Ini yang harusnya dipelihara. Ya. Tetapi yang terjadi adalah orang bukan mau nanam pohon, digemburin tanah bukan untuk pohonnya, bukan siram tanah untuk pohonnya, bukan juga pagar pohonnya, tapi bikin sendiri. Ini namanya kita tidak kontekstual. Karena nggak masuk ke situ ya teman-teman, nggak masuk ke situ. Kalau konteks itu harusnya ada
bikin blog-blog, ya. Bikin blog itu ini punya bagianku, kamu nggak ngerti ya, pokoknya aku bikin. Zaman dulu coba HPP Komkat keluarin buku, saya ikut nyusun. Lalu PSM bikin juga, Kitab Suci bikin. Kitab Suci dulu komisi. Sekarang kan udah ada kerja sama komisi kerasulan Kitab Suci dengan katekese gitu kan, bahkan dengan liturgi, maka ada liturginya. Ya. Karena kita kerja sendiri-sendiri nggak kontekstual sekali untuk umat kita. Yang menderita ya ini, yang bawa itu, ya tali pohon itu. Karena apa? Dia mati menderita, disiksa sama yang lain. Karena yang datang kalau Anda dapat pendalaman iman, pakai komisi Kitab Suci punya. Ini bukunya harus diberikan kepada umat. Nanti datang lagi pakai bukunya Komkat. Umat yang datang ke paroki siapa sih? Yang datang ke lingkungan, lu lagi kan? Dia lagi menderita umatnya. Ya, jadi semacam kayak percobaan aja dia melulu yang dijadikan objek gitu ya. Umat jadi objek. Secara supaya katekis sungguh dapat berkatekis secara kontekstual, peran katekis itu sebagai fasilitator yang bersama-sama berproses dalam pendidikan iman itu. Dalam dunia pendidikan kita sebut kita kenal namanya contextual teaching and learning. Ya. Sistem mengajar ini didasarkan pada pikiran bahwa makna muncul dari hubungan antara isi dan konteks. Harus ada hubungan antara isi dan konteks. Kalau isinya nggak cocok dengan konteksnya, itu sama dengan ketika saya menulis di buku untuk SMP, remaja SMP, saya pakai contoh lapangan banteng. Terus orang Papua protes sama saya, Bu Liria, itu bukunya kok bicaranya tentang lapangan banteng. Di Papua tidak ada lapangan banteng, adanya bantengnya. Gitu kan? Terus saya bilang, itu kan yang nyusun orang Jakarta. Jadi nggak ada contoh, mau mengatakan itu pakai contoh Jakarta. Ya Papua ya gurunya dong yang harus kreatif, cari contoh Papua, jangan pakai lapangan banteng, nggak ada di situ lapangan banteng ya kan. Nah, sistem mengajar ini didasarkan pada itu. Dalam berkatekese, sistem seperti ini juga dapat berlaku. Peserta katekese itu dalam hal ini isi katekese akan menjadi semakin bermakna apabila mereka menemukan keterkaitan antara isi katekese dan konteks. Maka kalau cari contoh ya contoh yang cocok untuk paroki Bintaro lah, untuk paroki Alam Sutra, jangan cari contoh yang aneh-aneh gitu, yang nggak cocok. Anda bicara pada anak zaman sekarang tentang ani-ani buat potong padi, mereka gak pernah lihat juga kayak gituan, ya kan? Ngapain kalau nggak cocok? Mestinya ya kalau kita ketemu dengan manajer, ya pakai istilah manajer biar ada gaya sedikit. Ya. Kalau Yesus kan ketika bicara sama orang keuangan, dia pakai contoh dinar, ya. Bicara kepada petani, dia bicara tentang bunga bakung, bicara tentang biji sesawi. Itu karena dia petani, tapi dia ketemu nelayan, dia bicara pukat, ikan, kan gitu. Nah kita belajar dari katekisnya Yesus itu kan katekis yang unggul. Lalu jadi seorang katekis itu bertugas menyediakan konteks, ya, pendidikan iman atau belajar beriman yang berlangsung sehingga peserta katekese mampu menemukan apa yang dipelajarinya memang ada manfaat. Jadi tugas kita menyediakan konteks. Kalau konteksnya nggak bisa dicari, kita ciptakan. Maka kadang-kadang kalau saya nggak ketemu foto yang cocok, gambar yang cocok, saya pakai permainan. Karena konteks ini sekarang lagi main nih, dia lagi main. Seperti waktu saya sidang agung pernah PKKI di Bali, saya bapak-bapak seluruh Indonesia itu kan saya bingung nih, wah pakai konteks apa ya? Ini kan dari Sabang sampai Merauke budayanya beda. Ntar yang Papua protes lagi, jadi saya bingung kan. Ya udah saya kasih mainan aja, mainan kartu-kartu. Ikut main kan si Papua juga ikut main. Lalu mereka mudah dengan itu, lalu saya gali apa yang kamu rasakan itu konteks yang kita ciptakan supaya semua yang ada di situ bisa berkomunikasi iman secara setara. Karena kalau tidak setara, ada yang merasa aku lebih pintar atau kamu lebih bodoh, itu komunikasi iman nggak akan terjadi teman-teman. Yang ada nanti yang sebelah kiri doang yang ngomong, kanan dia melempem atau dia main HP. Anak sekolah juga begitu, kalau gurunya terangkan yang nggak sesuai konteks, dia males banget. Coba cerita yang sekarang, yang lebih heboh-heboh mereka. Kalau anak SMA ada ngomong aja soal drakor, wah udah dia seneng banget. Apa yang kalian lihat kemarin ibu lihat di drakor ini ada cerita begini, si ini begini. Oh iya bu, ini, wah seru kan ya. Nah dari situ kita bisa menggali pemahaman, ya teman-teman. Jadi nanti tugasnya dalam praktek cari konteks. Pelajaran agama berkatekese adalah belajar beriman. Tidak sama
Kamu bisa sholat, bisa doa rosario sampai terbungkuk-bungkuk 9 kali, ya, bisa macam-macam. Itu syukur-syukur apa yang kau lakukan itu juga adalah ungkapan iman. Tapi kalau hanya kewajiban, itu berarti kita masih jadi manusia agamawan. Agamawan itu lain dengan manusia beriman, kata Gus Dur. Gus Dur itu selalu mengatakan Romo Mangun dan saya itu beriman, walaupun kita berbeda agama. Ya, agama itu bicara tentang hal-hal luar, menyangkut pengakuan bersama. Maka kalau di Indonesia ada syaratnya, kalau mau jadi agama harus ada ini, harus ada kitab, harus ada ini gitu. Itu rumusan agama. Kalau orang beriman, Yesus gak peduli mau ada kitab sucinya, gak ada kitab sucinya, yang penting hidupmu baik, gitu ya. Bagaimana kamu menghidupi hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Iman itu menyentuh hal yang mendalam sebagai sikap dasar hidup manusia. Nah, yang paling bagus kalau kita punya agama, kita laksanakan agama itu dengan baik sebagai ungkapan iman, itu udah menjadi. Karena gini, kalau kita nggak perlu beragama dong, Bu. Susahnya kan nggak ada rambu nanti, ya, nggak ada rambu. Karena kalau ada semacam pedoman hidup, minimal itu mengarahkan kita. Sama aja, kalau nggak ada gereja Katolik yang punya APP, punya bulan Rosario, Advent, nggak ada orang kumpul hanya untuk belajar agama tuh. Lain loh sama teman-teman Muslim. Itu mereka ada tuh pengajaran-pengajaran di luar setelah itu. Kita kan susah banget untuk ngumpulin orang, ya kan? Nah, ini PR buat kita. 3 aspek dalam hidup beragama, harus ada pengalaman religius yang kita gali, harus ada penyerahan iman sebagai jawaban, harus ada pengetahuan iman. Pengetahuan itu penting, karena kepada siapa aku percaya itu harus aku tahu, seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius. Iman yang benar adalah iman yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan iman buta. Ya. Pengetahuan sama dengan memberi alasan mengapa seseorang percaya. Kalau saya tanya, mengapa kamu mau dibaptis? Saya tahu dengan sadar kenapa saya. Atau cuma bilang, ya nggak tahu ya, seorang tua saya udah jadi Katolik, ya saya ikut aja. Itu gampang untuk digoncang kalau ada angin keras, ya teman-teman. Tapi kalau dia tahu kenapa saya percaya itu, tapi itu tidak bisa ditanamkan lewat hafalan. Kalau zaman dulu dihafal, semua dihafal. Tapi hafalan itu juga penting untuk anak-anak kecil. Bisa doa Salve Maria, bisa doa Bapa Kami. Mungkin dia belum ngerti maknanya. Nanti pelan-pelan kita arahkan mereka supaya paham maknanya. Ya, jadi nggak apa-apa dihafalin dulu supaya dia tahu dan ingat. Dalam kehidupan beragama, orang tidak akan beriman dan diselamatkan oleh apa yang dia ketahui, tetapi lebih oleh pergumulannya, bagaimana dia menginterpretasikan, mengaplikasikan pengetahuan iman dalam hidup nyata. Itu teman-teman yang bisa saya katakan sebagai awal pengantar dari praktek Anda nanti. Jadi apa kalau mau disimpulkan apa yang sudah saya katakan? Coba siapa yang mau? Ini model kuliah, bukan model katekisme, ya teman-teman. Makanya duduknya kereta-keretaan kayak gini. Kalau katekisme nggak bakal duduknya kereta-keretaan begini. Ya. Kita tidak bisa lain harus melihat tujuannya ke pembicara gitu. Nggak pas banget kalau untuk katekisme sebenarnya. Ya. Jadi kalau dikumpulkan sebenarnya paling bagus rumah tuh lingkaran, kita bisa semua setara gitu ya. Tapi karena ini kursus, ya udah kursus dalam kuliah ya. Sekarang apa yang ditangkap dari situ? Apa itu katekisme? Silakan Pak siapa? Leo. Pak Leo, silakan Pak Leo. Kita harus menyesuaikan dengan konteks. Oke, 1, katekisme harus menyesuaikan diri dengan konteks. Apalagi? Kalau dari sini, dari apa yang tadi dipaparkan, kalau gitu bahan katekisme dari mana teman-teman? Bahan katekisme dari mana? Bahan katekismenya bisa diambil dari mana? Pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Cukup pengalaman hidup? Ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol doang? Cukup nggak Bu Linda? Enggak. Apa lagi Bu Linda? Ya dasar biblisnya juga harus ada. Baik. Ya, Peran Bu. katekis itu harus bersifat fasilitator. Yes, katekis harus jadi fasilitator, bukan pengajar. Karena kita setara di dalam Yesus. Ya, tadi harus dipersiapkan dasar biblisnya, dasar ajaran. Gereja Katolik tidak hanya dasar biblis ya, tetapi tradisi gereja. Ada sudah belajar tentang tradisi dan sebagainya. Ya. Jadi magisterium, tradisi gereja semua harus ada. Maka ada 3 ensiklik yang sudah dikeluarkan Paus. Sebenarnya Paus Fransiskus, walaupun yang Anda dapat dari kursus itu ensiklik
ensiklik lama mulai dari Rerum Novarum ya. Tetapi Mas Fransiskus mengeluarkan 3 ensiklik. Apa ensikliknya? Ada yang tahu? Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik apa saja? Laudato Si. Terus apa lagi? Fratelli Tutti. Satu lagi? Lumen Fide. Ya, Lumen Fide. 3 itu. Ensiklik itu agak berbeda dengan anjuran apostolik ya. Anjuran apostolik seperti yang dikeluarkan Paus Fransiskus itu ada Amoris Laetitia, ya kan? Tentang keluarga, pengampunan dan segala macamnya dalam hidup berkeluarga. Kemudian juga ada Evangelii Gaudium, itu anjuran apostolik. Ya, kalau pernah baca Evangelii Gaudium itu tentang sukacita Injil. Ya, sukacita Injil. Paus Fransiskus ini aktif banget mengeluarkan ajaran apostolik maupun ensiklik. Ensiklik biasanya ketentuannya dia lebih di atas anjuran apostolik. Anjuran apostolik itu semacam surat yang memang kalau di sini apa disebutkan, mungkin surat gembala ya, yang harus segera nih dalam kondisi fenomena seperti ini kita harus laksanakan ya. Kalau ensiklik itu menjadi abadi, menjadi dokumen yang menjadi kayak undang-undangnya gitu ya teman-teman, itu supaya tahu. Nah sekarang kita coba lanjut ya. Tadi teman-teman, saya kan sampai jam 10 harus stop ya, karena harus ada kesempatan buat Anda latihan. Nah, ya. Ya, saya tunjukkan satu video yang saya mau minta pendapat Anda ya terkait dengan video itu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang anggota tubuh dan kegunaannya. Di sini Ibu sudah membawakan gambar beserta dengan nama dari anggota tubuh kita. Selanjutnya silakan diamati terlebih dahulu gambar ini ya. Nah, setelah dari kita mengamati gambar ini, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih fungsi-fungsi dari anggota-anggota tubuh kita. Dimulai dari mata. Kita mempunyai 2 mata berfungsi untuk melihat. Kemudian telinga. Kita juga mempunyai 2 telinga, yang kanan dan yang kiri. Semuanya berfungsi untuk mendengar. Kemudian hidung. Hidung berfungsi untuk mencium dan bernafas. Kemudian mulut. Mulut banyak memiliki kegunaan. Bisa berbicara, bernyanyi, saat kita makan, kita menggunakan mulut. Kemudian tangan. Tangan juga memiliki banyak fungsi. Tangan berfungsi untuk memegang, menulis, kemudian mengambil barang. Nah, itu adalah fungsi dari tangan. Kemudian kaki. Kaki kita berfungsi untuk berjalan, melompat, kemudian lari. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari anggota tubuh kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi anggota tubuh kita ini dalam kitab suci. Nah, kita akan membahas melalui perjanjian baru dari 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 20 yang berbunyi demikian. Tubuh terdiri dari banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Nah, setelah dari kita membaca dan mendengarkan teks kitab suci tadi, kita akan membahasnya lagi mengenai kegunaannya dari diri kita yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, tadi dalam salah satu ayat kitab suci itu mengatakan bahwa jika seluruh tubuh kita adalah telinga,
sini kita diajarkan untuk bersyukur karena Tuhan telah memberikan kita seluruh anggota tubuh kita dengan lengkap. Di mana anggota tubuh kita ini memiliki fungsinya masing-masing, tetapi saling bekerja sama. Oke, teman-teman, lihat ini. Kalau dari prinsip yang tadi saya jelaskan dalam slide PPT, Anda menanggapi praktek ini, orang yang sedang mengajar atau berkatekese kepada anak, itu apa? Komentar spontan. Nggak nyambung. Maksudnya gak nyambung gimana Pak? Ya, ilustrasi dalam kitab sucinya dengan kegunaan tubuhnya itu beda jauh. Oke. Terus Nggak nyambung. nggak detail. Tubuhnya nggak semuanya dikasih. Ada alat-alat tertentu yang jadi kelihatan tabu kalau anak lama-lama nggak bener kan? Kalau saya. Oke Pak, nggak apa-apa, itu kan tanggapan spontan ya, nggak apa-apa. Jadi nggak nyambung menurut Bapak. Kalau dari prinsip-prinsip yang tadi ditanamkan dalam PPT, yang dikatakan dalam PPT, apa yang kelihatan banget ini belum nih, gitu apa? Silakan Ibu. Oke, hanya satu arah, Ibu. Karena ini peserta didiknya adalah anak-anak kecil ya, mungkin apakah lebih baik dengan suatu lagu pala bunda lutut kaki, jadi betul-betul dia merasakan daripada dengan menggunakan gambar. Oke, baik. Jadi ini juga pendapat Ibu ya, Ibu. Nancy. Ibu Nancy. Nancy. Yes. Oh Nancy. Oh ya, Ibu Nancy. Oke. Jadi kelihatan satu arah. Tadi ada yang mengatakan satu arah ya. Jadi Anda udah bisa lihat ya, kalau nanti waktu praktek habis makan siang ada yang kayak begini. Ini kan bisa ngeritik orang nih. Hati-hati ya. Coba buat ya. Soalnya ini sekarang udah saya evaluasi orang nih ceritanya nih. Ini nggak nyambung. Nanti jangan kaget ya kalau teman-teman yang nonton bilang nggak nyambung, nggak kontekstual, nggak ini gitu ya. Jadi ini kita coba karena Anda udah belajar prinsip nih ya, terus langsung dilaksanakan di situ. Nah, tujuan pembelajaran atau tujuan katekese itu penting atau tidak dibuat? Penting. Dari awal penting. Karena apa? Anda mau menekankan soal bahwa Tuhan memberikan karunia-karunia yang berbeda untuk setiap anggota tubuh, dan akhirnya juga dalam kehidupan jemaat harusnya seperti itu, seperti anggota tubuh sebagai gereja. Atau Anda mau berbicara tentang bersyukur, aku dikasih kaki, dikasih tangan. Tadi si guru itu buntutnya adalah dia sampai kepada tema bersyukur, ya kan? Bersyukur kalau ini. Nah sekarang harus jelas dari depan. Kalau dari depan itu memang tujuannya supaya anak bersyukur, apakah bisa sebenarnya kalau bicara bersyukur nggak usah pakai yang 1 Korintus 12? Bisa nggak? Bisa. Teks sucinya bisa ambil yang harus 1 Korintus 12. Nggak, kadang-kadang bisa benar seperti Bapak bilang tadi, nggak connect Pak. Karena yang mau ditekankan apa? Maka tujuan itu menjadi kompas kita di dalam berkatekese. Kalau tujuannya jelas, kitab suci yang dipilih juga jelas. Jangan tujuannya belum jelas, Anda main tempel-tempel aja kitab sucinya. Itu tujuannya mau apa? Soal kerjasama sebagai anggota jemaat. Ya agak cocok kalau itu ya tentang anggota tubuh. Tapi kalau bersyukur, akhirnya menjadi gak nyambung, ya. Karena tujuan daripada Paulus mengungkapkan itu latar belakang konteksnya, harus belajar konteks dan kitab suci juga. Konteksnya itu adalah hidup jemaat, ya. Persatuan di dalam jemaat, bukan soal bersyukur. Kalau bersyukur bisa cari yang lain, ya teman-teman bisa cari teks yang lain. Itu yang saya mau katakan. Jadi coba jeli untuk melihat teks pilihan dan juga konteks yang kita siapkan. Dia konteksnya pakai gambar-gambar kayak gitu. Nah nanti kita lihat ya teman-teman, hanya satu arah. Nanti habis praktek makan siang jangan satu arah. Cari konteks yang baik. Sekarang kita akan lihat ini. Saya cepat ya supaya Anda nanti habis itu kita masih sempat ngomong soal apa namanya. Nah ini kita bicara berkatekese secara kontekstual terkait dengan berkatekese secara kontekstual di paroki. Mau tidak mau Anda nanti terlibat dengan ini
sakramen non inisiasi, sakramen non sakramen. Ya, sakramen non inisiasi dan non sakramen. Paham ya artinya? Sakramen inisiasi apa saja? Baptis, ya, Ekaristi. Sakramen non inisiasi? Obat, perkawinan, dan lain-lain. Kan ada 7, berarti sisanya. Ya, paling gampang jawabnya sisanya. Sisa dalam hidup. Kalau non inisiasi, tetapi non inisiasi, tapi juga non sakramen, banyak nggak? Banyak ya. Jadi ini yang kita mau katakan begini. Dalam gereja kan kita kenal ini tadi yang sudah Anda sebut. Tapi ada 4 sakramen sisanya itu yang rekonsiliasi atau tobat, penghormatan orang sakit, perkawinan, imamat. Nah, 3 ini yang disebut sakramen inisiasi dan yang selalu paroki-paroki itu Anda berjasa sekali para katekis membuat orang akhirnya bisa dibaptis, terima krisma. Sedangkan yang non inisiasi itu bisa macam-macam. Ada ngajar bina iman itu kan non inisiasi sakramen, non sakramen dan non inisiasi. Siapa mau tiap minggu ngurusin anak kecil gitu yang bukan anaknya sendiri? Tiap hari pastornya kemana, umat lain semua jalan-jalan ke puncak, ada masih ngajar. Itu luar biasa loh, katekis upahmu besar di surga. Tiap hari gak pergi kemana-mana hanya untuk ngajar anak-anak yang bandel-bandel bukan anaknya sendiri. Ya, itu luar biasa. Coba siapa yang mau kayak begitu? Gak ada kan umat lain. Jadi ada berkatnya besar loh teman-teman. Jadi ya udahlah, gak dapat gaji gak apa-apa ya teman-teman. Yang penting ada upah besar di surga. Itu dulu saya belum bina soalnya. Jadi sangat hafal itu. Nah, ini bagaimana dengan katekese non inisiasi? Secara sederhana katekese itu dipahami sebagai pewartaan pendidikan pengajaran iman. Pertanyaan untuk siapa, kepada siapa sakramen non inisiasi perlu diberikan. Kalau yang non inisiasi itu, waduh ini saya salah yang merah. Di mana katekese sakramen ini non inisiasi dapat diberikan ya. Nah, apakah katekese non inisiasi itu hanya terkait dengan katekese yang menyangkut sakramen? Enggak juga. Mengapa perlu ada katekese non inisiasi dan non sakramen? Nah, ini kita bahas di sini. Yang jelas, subjek peserta katekese non inisiasi tadi udah tahu ya, non inisiasi itu adalah seluruh umat yang tergabung sebagai anggota gereja. Jadi contoh sakramen tobat itu perlu dipahami oleh seluruh umat, bukan hanya pada saat waktu dia mau terima komuni. Teman-teman, katekese ini seluruh harus diciptakan oleh para katekis. Sebagai umat Katolik perlu mendalami apa makna sakramen tobat. Orang terima waktu kalau terima komuni pertama aja, ya kan? Setelah itu, sekarang kalau ditanya kenapa nggak pernah ngaku dosa? Ngaku dosa atau nggak ngaku dosa sama aja, gue begini aja. Ya kan? Lagi ketemu sih lah ketemu pastor nih gila. Kemarin gue mau kalau begini di kamar perempuan. Besok ketemu lagi pastor bilang, kok dari kemarin dosa lo sama aja gitu. Nggak ada itu update-nya gitu. Agak sedikit di-update gitu dosa. Masih ada yang begini. Dia kemarin sama terus. Pastor, saya suka marah-marah. Apa sih kamu? Kadang-kadang kan bilang, jadi gue males ke kamar pengakuan ya pastor kan ngomong begitu. Kok dari kemarin? Makanya sekalian ini pastornya yang di sana kayak yang duduk sekalian gitu. Oh yang jauh-jauh yang nggak kenal. Soalnya diingetin loh dosaku karena pastor itu. Gitu, ya. Yang budak. Yang budak aja ya. Lalu sakramen mengurapan orang sakit perlu dipahami oleh seluruh umat. Pemahaman yang baik akan makna sakramen itu menolong umat. Kadang-kadang kalau nggak ada sakramennya, nggak ada pengetahuannya, umat tuh pikir kalau dikasih sakramen pengurapan orang sakit pikir didoain mati. Kan pada ribut tuh, saya nggak mau. Waktu itu kan ada tuh orang di Mitra Keluarga Jatinegara, saya kenal, ada orang dari Mangga Besar. Keluarganya kenal saya, jadi dia bilang gimana ya, mami itu sakit udah bawa itu. Saya bilang gini, oke, saya bawa pastor nanti ke sana. Saya bawa nih pastor. Pasiennya marah loh, bukan umat keluarganya kan ya udah aja karena kenal dia diem. Tapi pasiennya bilang, untuk apa lu bawa pastor sini? Padahal di pastor udah nongolin kepala begitu. Saya ambil OFM dari Keramat gitu, terus udah nongolin kepala begitu, dia bilang, buat apa pastor kesini? Saya belum mau mati. Dia bilang gitu. Gak lama loh setelah saya pulang, saya lewat tol pulangnya karena macet banget. Gak lama dia meninggal. Tapi udah masuk sakramen pengurapan orang sakit. Tapi maksud saya, umat sampai detik terakhir masih udah mau meninggal, masih bilang belum mau mati loh. Ya, bisa kan seperti itu. Dan pastor, saya cerita sama pastor dia akhirnya meninggal. Terus pastor meninggal kapan? Kemarin. Begitu kita pulang. Saya
laki-laki. Jadi memang dia marah waktu itu. Kenapa dibawain pastor ke sini? Ada umat yang seperti itu. Pengetahuan ini penting teman-teman. Saya kira di lingkungan, ketua lingkungan perlu juga untuk mengungkapkan ini. Kalau sekali-sekali gitu ya, pas pendalaman iman di lingkungan, hal-hal kayak gini di luar APP yang penting dan segala macam diberikan pengetahuan ini. Lalu sakramen yang lain, seperti misalnya perkawinan, bukan hanya mereka yang akan sudah menikah, pemahaman baik makna sakramen ini penting sekali. Nah itu kerjasama aja katekese dengan seksi kerasulan keluarga. Nah kerasulan keluarga kerjanya ngurusin keluarga-keluarga yang bermasalah, kan enggak hanya kayak gitu. Lagi keluarga itu kan orang privat, siapa juga yang mau ceritain macam-macam sama orang lain nanti jadi viral, ya kan? Jadi kan bingung kan, cerita ini sama siapa? Nah itu kerjasama daripada kita cari orang yang bermasalah, dicegah pada saat sebelum kejadian macam-macam. Sakramen imamat juga penting, sehingga kan kadang-kadang ada pastor yang udah keluar, terus orang-orang masih bingung gini, kok dia masih pastor sih, masih dinamain pastor? Karena imamat itu tidak bisa lepas sebelum realisasi, ya. Jadi tolong ini juga dijelaskan apa artinya sakramen imamat, karena nggak bisa langsung copot, ya teman-teman, nggak bisa langsung dikatakan bahwa dia udah nggak pastor, karena kepastorannya imamatnya masih melekat sebelum dia mengurus realisasinya, awamisasinya di Roma, dan itu proses panjang. Nah ini kapan katekese non inisiasi dan sakramen inisiasi dapat diberikan, ini kapan saja ya. Alasannya semua umat tergabung dalam gereja perlu paham sakramen sebagai tanda melaksanakan rahmat, signum efficacia gratiae, tanda yang melaksanakan rahmat harus dialami oleh umat dalam hidup sehari-hari. Nah, di mana sakramen non inisiasi dapat diberikan itu di mana saja juga ya. Ini nanti bahannya saya beri pada Anda. Saya sudah dikasih tahu sama Putri 15 menit lagi Bu ya. Oke. Ya, jadi ini supaya kita sempat nanti omong soal praktek. Nah, gereja Katolik perlu menjemput bola, ya, jangan sampai kita tunggu sampai ada kejadian baru kita buat. Nah, materinya pengalaman hidup, ya. Jadi tadi saya tanyakan materi katekese apa saja, bisa diambil dari beberapa sumber. Kitab suci, tradisi, magisterium. Kalau sakramen tobat ada di dalam katekismus gereja Katolik. KGK itu katekismus gereja Katolik, KHK itu kitab hukum kanonik, ya. LJ itu Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium, Familiaris Consortium, itu ada istilah-istilah itulah para katekis harus cari tahu, ya, supaya nggak ngerti, supaya ngerti gitu ya. Nah, ini nanti saya berikan pada Anda. Materinya itu macam-macam. Nah, katekese tidak non inisiasi tidak hanya menyangkut sakramen, bisa yang non inisiasi tidak sakramen. Kalau tidak sakramen, ya banyak gitu. Karena apa? Dalam katekese Tradende atau CT, itu tujuan khas katekese pokoknya adalah dengan bantuan Allah kita mengembangkan iman yang baru mulai tumbuh dari hari ke hari menuju kepenuhannya. Ini rumusan dari katekese Tradende, keluaran dari Yohanes Paulus kedua. Pada akhirnya dalam gereja makin banyak belajar, kita diharapkan menurut katekese Tradende, kalau kita berkatekese, harapan kita umat yang kita hadapi itu makin banyak belajar berpikir seperti dia, Yesus ya maksudnya, menilai segalanya seperti dia, bertindak seturut kehendak perintahnya dan berharap sesuai ajakannya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jangan di stop ya sampai pada baptislah mereka. Harus ada buntutnya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Maka jangan takut, gak digaji gak apa-apa, gak pergi jalan-jalan gak apa-apa. Aku menyertaimu sampai dengan akhir zaman. Itu bonusnya kalau katekis ya. Gak apa-apa. Jangan di stop di sini sampai membaptis kamu atas nama Bapa. Setelah dibaptis, gak diproses, gak diajarin untuk tentang melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan supaya jadi begini. Itu ada, kita dosa loh. Orang udah masuk ke rumah kita, terus udah gitu nggak kita apa-apain. Apalagi kalau habis dibaptis di lingkungan pun dicuekin. Wah, kasihan banget itu. Ya makanya kalau ketua lingkungan tugasnya, ini ada teman kita yang baru kemarin dibaptis, baru bergabung dengan hidup gereja. Makanya kan kalau gereja-gereja kecil, gereja Katolik udah terlalu gede, jadi terlalu pede kadang-kadang.
Kalau yang gereja-gereja kecil kan begitu kita datang aja, ibu dari mana sih, masuk, ibu dari mana, ayo kalau berbuka ini ya ikut ya, nanti saya ikut ya, dan segala macam. Kalau gereja kecil kan begitu. Kalau kita tuh udah terlalu pede gitu loh. Emang siapa yang butuh? Belum pergi satu datang 1000. Pede banget ya, pede banget. Jadi ini harus dipelihara ya teman-teman, jangan sampai cuma dibaptis doang. Ya. Itu dan materinya yaitu mengingat tujuan katekese seperti itu, maka kita harus bicara tentang konteks hidup masyarakat dan gereja. Maka dalam tujuan katekese baptis, jangan cuma pertama mengajar tentang penciptaan, kedua tentang Musa, tentang apa? Jangan begitu tradisional terus. Tulis dulu tujuannya, tujuan Anda mau menciptakan profil baptisannya itu seperti apa. Kalau di universitas ada profil lulusan Atmajaya harus jadi yang kayak gini. Nah kita tentukan untuk paroki Alam Sutra, profil katekumen yang kita mau hasilkan adalah katekumen yang militan, katekumen yang mau bergabung dengan gereja dengan baik, katekumen yang sangat inklusif, yang tidak fanatik, katekumen yang kayak gitu loh, pointer. Nah dari situ bikin bahannya, jangan dibalik mulai dengan dengan ini kontekstualnya. Kalau ngomongin dia nggak ngerti itu bahtera itu, ya boleh itu kan perjalanan iman, itu namanya sejarah perkembangan iman. Kalau dulu Pak Terhak dosen saya selalu bilang bukan sejarah gereja, ini sejarah perkembangan iman. Gitu. Karena dari situ kita tahu orang-orang tuh ngalamin tantangan juga dalam beriman, gitu ya. Tetapi kan yang dulu itu harus dibuat kontekstualisasi pada zaman sekarang. Kalau zaman kita masih mau dengerin, zaman anak-anak muda sekarang mau dia ngurusin ngurusin apa siapa gitu kan, atau Yafet atau apa yang denger aja nggak pernah gitu namanya, ya kan? Nah itu yang maksud saya buat supaya kontekstualisasi terjadi. Oke? Dan dalam konteks hidup gereja seperti ini, diajak bersinode dengan mengusung tema gereja sinodal, persekutuan, partisipasi dan perutusan. Ini yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Sekarang ini dewasa ini kita himbau Paus Fransiskus seperti ini. Semua keuskupan diajak bersinode. Maka cobalah buat gereja yang komunian, partisipatif dan permission juga. Nah ini kita pelayanan katekis ini sampai ke sana. Saya cepat saja supaya saya bisa ngomongin soal karena kan kita kan gereja ini kan seperti ini, kegembiraan harapan dunia tidak di luar gereja tapi bagian dari gereja ya. Nah saya mau Anda membahas ini sekarang. Kemarin saya sudah menerangkan atau membagikan untuk nanti Anda di dalam kelompok adalah persiapan ini ya. Oke. Nah, ini sudah dibagi nanti dalam kelompok. Semoga udah baca-baca. Nanti di dalam kelompok justru kerjanya adalah mulai melihat kelompok 1, Yesus yang menderita, disalibkan, wafat, dimakamkan. Semuanya temanya Yesus. Nomor 2 juga temanya Yesus, supaya nanti ada pembandingan. Bagaimana Anda mengampilkan tokoh Yesus dari kelompok 1 dan kelompok 2. Yang satu menderita, kelompok penderita nanti bergabung ya. Kelompok yang bangkit sendiri, yang menderita jangan nangis gitu ya. Lalu gereja juga ada 2 untuk pembanding. Bicara gereja kudus, bicara gereja apostolik. Anda sudah dapat pengetahuan, tapi ingat ya, jangan nanti gak nyambung waktu praktek, jangan nanti satu arah ya. Kemudian harus memilih fokusnya apa. Jangan kemana-mana kayak tadi ya. Tujuannya apa? Kalau tujuannya jelas mau bicara tentang apostolik, kita mau bicara gereja yang kayak apa? Apa yang kita mau tekankan dengan menerangkan orang tentang gereja apostolik? Apa yang kita mau terangkan ketika bicara gereja yang kudus? Kita emang mau jadi orang kudus semua? Maunya sih ya, kalau kita mati kita jadi orang kudus ya. Tapi kayaknya susah ya kayak saya di jadi orang kudus. Terus ajaran sosial gereja, saya ambil fragmen itu bab 3 tentang dunia yang terbuka, inklusif, gereja inklusif. Jalan menuju perjumpaan baru. Di situ ada macam-macam tentang dialog dan segala macam. Silakan Anda baca bab 7. Kalau nggak punya dokumen elektroniknya saya akan beri, kalau mudah-mudahan panitia udah beri ya.
Lalu Anda nanti mempelajari dulu mengenai topik itu, ya. Setelah studi bahan tentang topik yang mau dibahas, masing-masing orang mulai memikirkan ide kan, sesuai struktur yang di bawah ini. Jadi Anda nanti dalam kelompok diskusi karena masing-masing mungkin udah punya ide dari rumah karena udah disiapkan dari kemarin. Lalu gagasannya didiskusikan, pilih satu orang dari kelompok atau boleh dua kalau takut sendirian. Bisa bikin dua juga jadi kolaborasi, mempraktekkan ide gagasan itu nanti di depan teman-teman. Nanti akan dibagi menjadi 6 kelompok. Saya akan keliling waktu Anda kerja, tapi prakteknya setelah makan siang di sini dilihat oleh semua orang, ya. Lalu Anda harus tegas mengatakan temanya apa. Jadi walaupun topiknya adalah ini, temanya Anda boleh beda. Temanya Anda bisa terjadi makna penderitaan. Misalnya mau dikasih tema begitu, ya. Misalnya makna penderitaan atau misalnya arti salib, ya. Misalnya buat kan Anda sudah dapat juga tema tentang salib kan? Nah, salib itu terkait sekali dengan penderitaan Yesus juga. Bisa aja Anda fokuskan pada salib. Lalu kategorinya apa? Katekesenya Anda memberikan ini kepada katekumen atau ke Krisma atau kepada umat pada umumnya atau ke OMK atau ke anak-anak. Silakan pilih. Ya, pilih. Katekesenya ini inisiasi atau non inisiasi? Tentukan dulu. Saya maunya yang inisiasi, berarti di katekumen atau di Krisma atau di komuni pertama, ya. Nah, kalau yang non inisiasi, tulis non inisiasi untuk kelompok kategorial prodiakon misalnya, untuk kelompok putra altar, gitu ya, gitu. Jadi non inisiasi. Kelompoknya jadi B dan C-nya ada hubungan ya teman-teman. Anak, remaja, dewasa tentukan tujuan yang mau dicapai, rumuskan supaya tadi nggak mendua, ya. Kemudian agar peserta katekese apa Anda rumuskan tujuan boleh lebih dari satu. Tapi yang jelas rumusannya jangan panjang lebar kayak cerita. Tujuan itu singkat-singkat aja, jangan kayak cerita ya. Nah, lalu gagasan yang mendasari secara antropologis, sosiologis misalnya gini. Tema katekesenya misalnya kaitannya dengan katekese kondisi manusia saat ini, keprihatinannya. Misalnya kalau bicara tentang penderitaan, paparkanlah bagaimana manusia memandang suatu penderitaan yang memprihatinkan terkait dengan upaya yang ditempuh. Mungkin ada yang bunuh diri, ada yang apa. Nah, kita mau menghilangkan kasus bunuh diri, ya. Nah, misalnya seperti itu, kita nggak mau supaya orang melihat video itu sedikit-sedikit nggak tangguh anak sekarang, dikit-dikit lompat dari semanggi atau dari apartemen, gitu kan repot ya kalau kayak gitu. Lalu secara biblis teologis, kita suci apa yang Anda pakai, mungkin dokumen gereja apa yang Anda pakai. Lalu secara pastoral Anda harus tulis seperti ini. Kan misalnya pesertanya anak-anak, ya, maka tulislah itu. Anak-anak biasanya mengalami seperti apa, ya. Jadi ditulis anak-anak biasanya bertolak dari sini gambaran peserta katekesenya yang kami hadapi ini misalnya putra altar perlu ditanamkan soal ini. Maka dalam katekese ini kami mau mengambil kitab suci ini untuk diarahkan nilai iman yang mau kami kembangkan atau kami bangun adalah ini untuk peserta katekesenya. Jadi sumber bahannya ditulis di sini, metode yang Anda gunakan ditulis di sini, langkahnya Anda buat. Langkah pertama berdoa, langkah kedua adalah anak-anak diajak untuk menggali, merefleksikan gambar misalnya. Ada gambar orang gantung diri, bagaimana? Mengapa bunuh diri terjadi dan sebagainya, misalnya seperti itu. Ya, jadi kira-kira sampai sini paham untuk tugasnya? Paham? Mudah-mudahan jelas ya. Ya, silakan Pak. Yang dipresentasikan isian ini atau praktek? Praktek. Setelah makan siang kita praktek. Jadi sekarang ini kita nyusun, ya. Nyusun. Nanti hasilnya ini kan ditulis Pak. Nanti dipegang sama panitia nih, gitu ya, dipegang sama panitia. Kalau nanti waktu evaluasi, saya akan cocokkan praktek yang Anda tampilkan itu dengan ini. Soalnya sering kejadian gini teman-teman. Anda disusun bagus-bagus nih. Begitu ketemu umat, grogi kan? Wah, yang tadinya ini improv terus orang improv, nggak keluar dari persiapan udah bagus-bagus nih. Begitu ketemu umat kacau semua. Jadi nanti kita cocokkan Pak. Jadi ini tetap ada tertulisnya yang dikerjakan dalam kelompok. Lalu tentukan siapa yang paling bisa oleh kelompok dianggap dipercaya untuk tampil di depan teman-temannya. Jadi kalau nanti ada kelompok yang mengatakan, teman-teman, saya akan menempatkan Anda sebagai anak siswa atau OMK. OMK-nya SMA
Jadi ngomongin dulu, jadi disetting nanti pesertanya itu adalah peserta sesuai yang Anda mau. Sehingga itu nanti konteksnya beda. Kan tadi menciptakan konteks ya. Gitu Pak. Gitu ya Pak ya. Jelas? Ya, bikin PowerPoint ya. Pakai PowerPoint ya. Nah, mengajar, tadi saya udah mengatakan, ini kan kuliah, kalau saya ini sekarang kuliah. Kalau mengajar katekese, sebenarnya kalau Anda mau pakai PowerPoint nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Carilah sarana atau fasilitas yang Anda rasa lebih bebas daripada klik. Kadang-kadang juga di lingkungan nggak ada PPT. Kemarin saya tanya sama Bu Ida ini ketua lingkungan saya ya teman-teman. Jadi saya anak buahnya Bu Ida. Nah, itu kemarin aja saya mau kasih BKSN, saya bilang Bu Ida, ada apa nggak LCD nggak ada. Ya kan, jadi deh, saya kadang-kadang senangnya bawa LCD. Kenapa? Bisa nyanyinya, semua orang bisa lihat teksnya, bisa nyanyi, bisa apa gitu ya. Walaupun saya lebih suka memang lingkaran gitu, kayak lucu duduknya udah lingkaran, cuma biasa LCD taruh di tengah gitu. Supaya orang bisa lihat ilustrasi-ilustrasi. Tapi kalau nggak ada ya udah. Kalau katekis tuh gini, nggak bakal kehilangan akal. Nggak ada apa, tetap jalan. Ya, itu dicari cara gimana supaya orang bisa berinteraksi. Gitu ya. Begitu ya. Ya, silakan. Mau tanya, di prakteknya itu di dalam kelompok sudah praktek atau di depan nanti aja? Nanti di sini. Di dalam kelompok kalau Bapak mau simulasi nggak apa-apa. Jadi teman-teman lihat nih Bapak lucu banget gitu ya. Seperti itu Pak. Jadi nampilnya itu nanti nggak grogi lagi. Kayak dulu saya baru belajar, saya kan nggak background SPG ya teman-teman, saya nggak pernah punya pengalaman ngajar. Jadi waktu saya mengajar dulu praktek tuh, kan nggak dikasih kesempatan untuk praktek di kelompok ya Pak. Saya waktu itu nggak simulasi, terus langsung masuk ke sekolah itu ngajar di Ursula atau di mana. Saya tuh di depan kaca. Bego-bego gitu di depan kaca. Dulu waktu saya baru pertama, karena saya nggak punya background SPG, jadi nggak ngerti ngajar kayak apa Pak. Gitu. Ya, teman-teman, cukup ya Bu Grace ya, pas ya? Pas. Oke deh. Sekarang silakan masuk ke kelompok. Saya akan keliling. Kalau ada pertanyaan nanti saya ngomong di kelompok ya. Ya, oke. Silakan. Ibu Grace. Terima kasih Ibu. Nah teman-teman, nanti jangan lupa untuk kelompoknya, di kelompok 1 itu adalah A1,